Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh kepadatan kendaraan pemudik terjadi di Jalan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain disebabkan naiknya volume kendaraan pemudik, kepadatan kendaraan di Jalan Ciawi ini juga disebabkan banyaknya mobilitas masyarakat lokal yang tengah berbelanja kebutuhan Lebaran ke pasar. Arus lalu lintas di Jalan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pemirsa, tepatnya di kawasan Pasar Ciawi mengalami kepadatan pada Senin pagi. Bahkan laju kendaraan sesekali mengalami perlambatan dan terhenti. Selain imbas banyaknya kendaraan pemudik, kepadatan juga terjadi akibat banyaknya mobilitas masyarakat lokal yang tengah berbelanja kebutuhan Lebaran ke pasar. Kepadatan kendaraan terjadi dari mulai Jalan Simpang 3 Sukamantri, Pasar Ciawi hingga mendekati Simpang 4 Jalan Panyusuhan. Polisi pun memprioritaskan kendaraan yang datang dari arah Bandung dan menjadikan jalan tersebut satu lajur. Sementara kendaraan yang datang dari arah Tasikmalaya dialihkan dan harus melintasi jalan alun-alun Ciawi. Guna mengurai kepadatan, petugas kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota sudah disiagakan di sejumlah persimpangan jalan menuju perkampungan dan akses masuk ke kawasan pasar agar arus lalu lintas tak semrawut. Kepadatan arus lalu lintas pemudik di ruas tol Trans Jawa Senin sore terpantau sudah terurai. Kondisi yang sama juga terlihat di gerbang tol Cileunyi, Jawa Barat. Reporter Laura Luis dan Ikra Anggana akan melaporkan kondisi terkini arus mudik Lebaran di kedua jalur tersebut. Kita terlebih dahulu menuju Ikra Anggana yang saat ini berada di Cikampek Utama. Ikra, seperti apa pantauan H-2 Lebaran saat ini di Cikampek? Baik, selamat petang Vena, Vita dan juga pemirsa. Untuk pantauan langsung di depan gerbang tol Cikampek Utama. Ini saat ini situasinya ramai lancar, di mana memang pasca kejadian kecelakaan di kilometer 58 ini sedikit ada perubahan program rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana program kontraflow ini dilakukan secara buka tutup, di mana tadi pada pukul 10.36 pihak kepolisian kembali membuka kontraflow yang dilakukan di kilometer 47 hingga kilometer 70. Namun pada pukul 11.30 ini pihak kepolisian kembali menutup program kontraflow dalam kilometer 47 hingga kilometer 70. Jika saya dapat gambarkan kepada Anda pemirsa bahwa saat ini gambaran arus lalu lintas menuju gerbang tol Cikampek Utama ini cukup ramai, di mana dipadati oleh masyarakat atau pemudik yang memilih H-2 untuk kembali ke kampung halamannya menggunakan jalur Trans Jawa melalui pintu Cikampek Utama. Dari data yang kami peroleh, sekitar 43.000 lebih pengendara tercatat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini cenderung menurun jika dibandingkan dengan data yang kami peroleh daripada hari kemarin, di mana di hari H-3 Lebaran kemarin ini tercatat sekitar 107.000 pengendara melewati gerbang tol Cikampek Utama. Dan jika dibandingkan dengan H-7 hingga saat ini, Vena, Vita dan juga pemirsa, puncak kepadatan arus mudik ini terjadi memang pada H-4, di mana H-4 kami mencatat sekitar ada 123.028 kendaraan melintasi gerbang tol Cikampek Utama, baik itu kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, di mana kendaraan umum didominasi oleh minibus dan juga bis, dan kendaraan pribadi ini didominasi oleh masyarakat ataupun pemudik yang membawa barang bawaan di atas atap mobil ya. Dan sampai saat ini memang beberapa program rekayasa arus lalu lintas juga diterapkan oleh pihak kepolisian, seperti rekayasa arus lalu lintas one way yang diterapkan masih di kilometer 72 hingga kilometer 414 exit tol Kalikangkung, Jalan Tol Batang, Semarang, Jawa Tengah, di mana memang program rekayasa arus lalu lintas ini berlangsung secara situasional, tergantung dengan diskresi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Dan dari informasi yang kami terima, memang program ganjil genap juga masih diterapkan oleh pihak kepolisian, di mana tidak ada tilang elektronik maksud kami tidak ada tilang manual yang dilakukan oleh pihak kepolisian, melainkan ini adalah tilang elektronik
di mana berlaku mulai tanggal 5 hingga tanggal 16 April 2024. Jika masyarakat ini tertangkap, kamera pengawas etle akan mendapatkan denda di atas tanggal 16 April 2024 dan dendanya akan dikirimkan langsung kepada rumah pemudik yang melewati ruas jalan tol pada periode 5 April hingga 16 April 2024. Memang situasi jalanan hari ini atau jalan tol hari ini cukup terpengaruh akibat dari kecelakaan yang terjadi di kilometer 58, di mana jika kami bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, kontraflow terus dilakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 70, namun saat ini rekayasa arus lalu lintas ini terus dilakukan oleh pihak kepolisian guna memecah arus pemudik maupun yang berangkat dari Jakarta menuju ke Cikampek Utama dan juga sebaliknya dari arah Cikampek menuju Jakarta. Mengingat kecelakaan sendiri terjadi di arah Jalan Tol Cikampek menuju ke arah Jakarta. Untuk sementara demikian, Vena. Baik, terima kasih Ikra Anggana atas laporan langsung. Kita bergeser ke rekan Laura Luis yang ada di gerbang tol Cileunyi, Jawa Barat. Laura, kalau di titik Anda mengabarkan, itu bagaimana pola pergerakan dari para pemudik ini biasanya padat di jam-jam berapa? Ya, selamat sore Gina, Vena dan juga pemirsa. Pantauan kami selama beberapa hari ini, tepatnya sejak H-7 Lebaran, kami mengabarkan di gerbang exit tol Cileunyi, Jawa Barat, jam-jam biasanya terjadi kepadatan atau kemacetan itu biasanya terjadi pada malam hari. Kami memantau dalam beberapa hari ini kepadatan arus lalu lintas dimulai sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga dini hari, pemirsa. Hal ini memang sesuai dengan tren pemudik dalam mudik Lebaran 2024 ini, yang mana cukup banyak pemudik yang lebih suka berangkat di malam hari dibandingkan pada pagi hari maupun di siang hari. Nah, dalam beberapa hari ini kami memantau untuk kondisi arus lalu lintas di pagi hari, siang hari maupun sore hari terpantau ramai lancar dan kepadatan maupun kemacetan itu terjadi pada malam hari hingga dini hari. Kemudian pemirsa, selama beberapa hari ini kami memantau tepatnya sejak hari Rabu, H-7 sebelum Lebaran 2024 hingga hari ini H-2 Lebaran 2024 terpantau sudah lebih dari 150.000 kendaraan yang keluar dari gerbang exit tol Cileunyi, Jawa Barat ini. Yang mana gerbang exit tol Cileunyi, Jawa Barat ini adalah dari arah utara menuju ke selatan atau dari Jakarta menuju ke Sumedang, Garut, Tasik, dan juga Jawa Tengah. Itu artinya sudah lebih dari 150.000 kendaraan yang keluar dari arah Jakarta untuk menuju tempat tujuannya masing-masing melewati gerbang tol Cileunyi, Jawa Barat ini, pemirsa. Kemudian juga rata-rata beberapa hari ini kami memantau kenaikan jumlah kendaraan dalam perharinya itu adalah sekitar 2.000 kendaraan hingga 4.000 kendaraan, di mana pada hari Rabu kemarin, yaitu tepatnya H-7 sebelum Lebaran, ini ada sekitar 29.000 kendaraan. Kemudian besoknya pada hari Kamis, yaitu H-6 sebelum hari raya maksud kami, ini kenaikannya adalah sekitar 3.000 kendaraan, yaitu dengan sekitar 32.000 kendaraan. Kemudian pada H-5, ini kenaikan tertinggi selama kami memantau beberapa hari ini, yaitu naik sekitar 4.000 kendaraan hingga 36.000 kendaraan. Dan pada H-4 sebelum Lebaran, ini naik 1.000 kendaraan, yaitu 37.000 kendaraan. Kemudian tadi malam kami memantau juga sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas, khususnya terdapat antrian yang cukup panjang di gerbang exit tol Cileunyi, Jawa Barat. Tadi malam kami memantau, namun kepadatannya tidak sepadat pada malam sebelumnya, yaitu pada malam Jumat dan Sabtu malam. Nah, kemarin ini sempat mengalami penurunan 1.000 kendaraan. Kemudian pemirsa, kami masih akan memantau apakah nanti akan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Kami akan mengabarkan kepada Anda, sementara kembali ke studio. Baik, Laura Luis melaporkan langsung dari Cileunyi, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Ikra Anggana dari Cikampek, Jawa Barat. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh